Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di video ini, saya Caisa Devaratu Pramudia dan anggota kelompok saya akan menjelaskan sebuah soal mengenai Arithmetic Logic Shift Unit. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok saya, yaitu Ade Latifia, Rihadatul Aishi, Tiara Devina Putri, Caisa Devaratu Pramudia, Melani Audi Kustanti, dan Analisari Putri. Baiklah, tanpa membuang-buang waktu lagi, langsung saja masuk ke dalam bagian penjelasannya. Oke, pembahasan pertama itu ada dari pengertian ALSU atau Arithmetic Logic Shift Unit. Arithmetic Logic Shift Unit atau disingkat dengan ALSU adalah salah satu anggota dari Arithmetic Logic Unit atau ALU dalam sistem komputer. Ini adalah sirkuit digital yang melakukan operasi logis, aritmatika, dan shift. Daripada memiliki register individual yang menghitung operasi mikro secara langsung, komputer menyebarkan sejumlah register penyimpanan yang terhubung ke unit operasional umum yang dikenal sebagai unit logika aritmatika atau ALU, Arithmetic Logic Unit. Oke, selanjutnya adalah register yang ditentukan dialokasikan di input unit logika aritmatika umum. Unit logika aritmatika melakukan operasi yang mengarah sebagai hasilnya yang ditransfer ke register tujuan. Unit logika aritmatika adalah sirkuit kombinasi agar operasi transfer register lengkap dari register supply melalui ALU atau Arithmetic Logic Unit dan ke register tujuan dilakukan selama satu jumlah pulsa clock. Terkadang operasi microshift dilakukan di unit terpisah, namun ada juga yang dibuat sebagai bagian dari ALU tersebut. Kita dapat menggabungkan dan membuat satu ALU atau Arithmetic Logic Unit dengan variabel pilihan umum dengan menambahkan sirkuit aritmatika, logika, yang mana logika dibuat untuk suatu keputusan yang bernilai benar ataupun salah, dan juga dapat menambahkan shift. Kita juga dapat melihat satu tahap dari unit pergeseran logika aritmatika pada diagram yang akan dijelaskan setelah ini. Beberapa operasi mikro tertentu dipilih melalui input S1 dan juga input S0. Multiplexer 4x1 pada output memilih antara output aritmatika, asosiasi antara EI dan output logika di HI. Data dalam multiplexer dipilih melalui input S3 dan S2 dan dua input data lainnya ke multiplexer mendapatkan input AI kurang 1 untuk operasi SHR dan AI tambah 1 untuk operasi SHL. Catatan, CI pembawa keluaran tambah 1 dari tahap aritmatika tertentu harus dilampirkan ke pembawa masukan CI dari tahap berikutnya dalam urutan. Sirkuit yang satu tahapnya diberikan dalam diagram di bawah menyediakan 8 operasi aritmatika, 4 operasi logika, dan 2 operasi pergeseran. Dan setiap operasi dipilih oleh 5 variabel S3, S2, S1, S0, dan CIN. Bawaan keluaran CI plus 1 dari tahap aritmatika yang diberikan harus dikaitkan dengan bawaan masukan CI dari tahap berikutnya dalam deretan tersebut. Input yang dibawa ke tahap pertama adalah input carry C yang dapat mendukung variabel pilihan untuk operasi aritmatika. Sirkuit yang satu tahapannya diberikan dalam diagram di bawah menyediakan 8 operasi aritmatika, 4 operasi logika, dan 2 operasi pergeseran. Dan setiap operasi dipilih oleh 5 variabel yaitu S3, S2, S1, S0, dan Cin. Tabel di bawah ini menunjukkan 14 operasi yang dilakukan oleh unit logika aritmatika. 8 yang pertama adalah operasi aritmatika yang dipilih S3, S2 sama dengan 00. 4 berikutnya adalah operasi logika yang dipilih oleh S3, S2 sama dengan 01. 2 yang terakhir adalah operasi shift yang dipilih oleh S3, S2 sama dengan 10 dan 11. Oke, di sini adalah rangkaian dari sirkuit Arithmetic Logic Shift Unit. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari struktur Arithmetic Logic Shift Unit ini. Arithmetic Logic Shift Unit ini menggabungkan semua implementasi dari perangkat keras, yaitu arithmetic operation, circuit operation, dan juga shift operation. Nah, lanjut ke pembahasan.
Kotak yang pertama ini mempresentasikan dari arithmetic circuit. Lalu yang kedua kotak yang kedua adalah logic circuit, dan yang ketiga menunjukkan output dari arithmetic shift unit atau bisa disebut dengan multiplexer. Jadi ini multiplexer. Multiplexer memiliki 4 input, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Dan juga 2 selection input. Nih, 2 selection input itu yang ini dan yang ini. Dan lalu memiliki 1 output yang melambangkan FI atau FI. FI yaitu memberikan output dari arithmetic logic shift unit. Jadi output dari semua ini dikeluarnya dari sini. Nah, lanjut ke untuk melakukan arithmetic operation, logic operation, atau shift operation, kita membutuhkan maksimal 2 operan di mana dipresentasikan dengan A dan B. AI dan BI keduanya terhubung kepada 2 sirkuit, yaitu logic circuit dan arithmetic circuit. Nah, di arithmetic circuit ini bisa menghasilkan beberapa carries, di mana pada saat kita melakukan pemrosesan, kita memungkinkan mendapatkan beberapa carry. Input carry dilambangkan dengan CI, dan output carry dilambangkan dengan CI plus 1. CI plus 1. Nah, selanjutnya ada 4 selection input, yaitu S0, S1, S2, dan S3. S0 dan S1 terhubung kepada 2 sirkuit, yaitu arithmetic circuit dan logic circuit. Nah, jadi keduanya ini terhubung ke 2 sirkuit. Lalu ada S2 dan S3. Nah, S2 dan S3 ini terhubung kepada multiplexer. Nah, jadi ini terhubung kepada select ini. Nah, pada select ini harus tidak bisa menjalankan 2 atau 3 operasi. Jadi harus salah satunya aja, seperti misalnya arithmetica operation aja, atau logic operation aja, maupun shift operation aja. Bawah ini AI-1 melambangkan SHR ini adalah shift right, di mana shift AI plus min 1 ini terhubung kepada input selection yang 2 pada multiplexer. Lalu ada AI plus 1, di mana melambangkan shift left yang terhubung kepada 3 input selection dari multiplexer yang ketiga. Nah, output dari AC ini, output yang dari kotak yang ini, terhubung kepada selection 0 atau 0 ya, pada multiplexer. Lalu pada logic circuit ini terhubung kepada input 1 pada multiplexer. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara kerjanya. Di sini ada S2 dan S3. S2 ini kita isi dengan 0 dan S3 ini 0 juga. Maka operasi yang berjalan adalah pada 0 ini yang menunjukkan arithmetic operation. Nah, jadi misalnya S2 dan S3 ini 0, maka yang berjalan adalah arithmetic operationnya. Karena arithmetic operation ini di input 0 pada multiplexer. Jadi penghasil outputnya ini adalah sebuah arithmetic operation. Nah, lanjut misalnya S2-nya ini kita isi dengan 0 dan S3 ini adalah 1.
Maka sistem yang berjalan adalah S3 ini ke 1. Yang berjalan adalah logic circuit. Nah, jadi pada pengeluaran di multiplexer ini menghasilkan sebuah logic operation. Lalu yang ketiga dan keempat adalah S2-nya 1, S3-nya 0, lalu 1 dan 1. Ini menunjukkan adalah shift operation. Ini tadi logic circuit atau LC, dan arithmetic circuit atau kita sebut dengan AC. Nah, yang kedua pada selection input ini. Nah, kalau 2 berarti kita termasuk ke dalam AI-1 yaitu shift right. Jadi yang kedua ini menghasilkan output berupa shift operation. Jadi langsung ke sini, shift operation. Yang satu S2 1, S3 1 juga berarti ketiga yang menghasilkan sebuah shift operation. Also table. Di sini tuh ada operation select yaitu S3, S2, S1, S0, dan SIM. Antara 0 dan 0, 1 sampai 8 ini merupakan arithmetic circuit. Antara 0 dan 1 atau sebaliknya 1 dan 0 merupakan logic circuit. Antara 1 dan 1 merupakan shift. Nah, di sini itu ada operation F sama dengan A. Kenapa di sini hasilnya itu 0? Karena A itu bernilai 0. Selanjutnya itu F sama dengan A ditambah 1. Kenapa hasilnya di sini 1? Karena 0 ditambah 1 itu adalah 1. Selanjutnya itu F sama dengan A ditambah B. Kenapa di sini hasilnya 0? Karena 0 ditambah 1 dalam gerbang OR itu hasilnya adalah 0. Selanjutnya itu F sama dengan A ditambah B ditambah 1. Nah, di sini seperti tadi 0 ditambah 1 dalam gerbang OR itu adalah hasilnya 0. 0 ditambah 1 adalah 1. Selanjutnya itu adalah F sama dengan A ditambah B aksen. Kenapa hasilnya di sini 0? Karena B aksennya itu dalam gerbang NOT 1 bakal berubah menjadi 0. Jadi 0 ditambah 0 sama dengan 0. Selanjutnya itu F sama dengan A ditambah B aksen ditambah 1. A ditambah B aksen itu tadi kan hasilnya 0. Jadi ditambah 1 itu hasilnya adalah 1. Selanjutnya itu F sama dengan A dikurang 1. Kenapa hasilnya di sini 0? Karena A itu bernilai 1, jadi 1 dikurang 1 hasilnya 0. Lalu selanjutnya itu yang terakhir ini F sama dengan A. Kenapa di sini hasilnya adalah 1? Karena A bernilai 1. Baiklah, sekian penjelasan mengenai Arithmetic Logic Shift Unit dari kelompok kami. Semoga kalian semua paham atas penjelasannya. Sekian, terima kasih.